Anda ini tim Jenab atau tim Sarah? Salah lah. Oh, Sarah. Salah. Oh, walaupun Iya. Istri orang Betawi asli ya. Iya, istri orang Betawi asli lah gitu kan. Cuman kalau tentang tadi tim mana, saya lebih saya kan tipe orang yang memegang teguh kesetiaan kan begitu. Kesel dong lihat Sidul kacau begitu pikirannya. PKS Podcast kita semua. Kang, malam ini kita ngobrol tentang Purwakarta yuk adanya. Siap. Sebagai manusia, apa sih yang menurut Anda itu Purwakarta asik pisan lah gitu? Dulu awal-awal saya kan dulu kecil di Purwakarta, tapi sekolahnya kan lama di luar. Ya, Cikampek lah, bukan luar juga, Cikampek. Tapi kan kita ujung kan gitu. Nah, artinya ketika masuk Purwakarta teh kayak jauh kan begitu. Tapi seiring waktu ternyata ya benar dekat, apalagi saat ini kan dalam sehari bisa 3-4 kali bolak-balik kan. Ke kota ya. Iya, betul. Jadi emang biasa gitu, artinya ngerasa sudah sangat inilah intens lah gitunya. Persinggungan lah. Tapi tahu kan spot-spot di Purwakarta di sini tuh apa gitu di sini. Iya, tahu emang meskipun ada beberapa perubahan gitu kan dengan dulu dengan saat ini banyak kan. Iya. Nah, ini kan jadi membuat lebih mungkin betah kan, tambah betah lah tinggal di sini. Satu tempat di Kota Purwakarta apa yang paling bikin Anda terkesan? Paling alun-alun lah paling yang tadinya gitu ya. Iya, dulu alun-alun. Enggak kan dulu di sekolah kita aktif ini ya, Paskiba. Pas zaman STM sekolah PHBI gitu. Pasti ke sana gitu. Bukan PHBI ya emang latihan kita di situ. PHBI apa? Kayak Maulid Rajaban itu PHBI. Paskibra itu ya. PHBN lah mungkin ya. Jadi kita latihannya di situ alun-alun situ Jadi familiar dengan pendopo lah. Pendopo kabupaten itu zaman bupati lama lah kan gitu. Ingat ya Bupatinya saha eta? Dulu kita zaman Pak Benyamin Dudi. Betul. Beliau yang luar biasa lah kan, orang tua kita semua kan gitu. Eta apa yang membuat Anda begitu terkesan sama alun-alun? Apanya kayak gitu? Suasananya kah atau kumaha? Sebenarnya kan karena kita ngumpul aja dengan teman-teman gitu kan, setiap latihan gitu kan, kemudian pertemanan dan sebagainya gitu. Dan di sisi lain tempatnya pun menunjang lah saat itu ya, nggak panas-panas gitu kayak sekarang kadang jam kayak lagi panas-panasnya kan. Tapi lebih bagus sekarang kan alun-alun dibanding dari segi estetis betul sekali estetis. Tapi kan namanya kenangan itu kan nggak bisa diulang, nggak bisa dibeli ya betul. Terus tahu nggak waktu yang di Giant, sekarang Giant kan udah Giant, itu plaza itu. Iya. Pernah dulu pas SD kali ya. SD pernah, iya SD saya di Cikopo gitu, Cikopo 1 lah gitu, lebih spesifiknya. Ada Dapil 2 betul. Dapil 2 Cikopo masuk Dapil 2 ya. Betul. Nah, kita nonton film tentang penumpasan sisa-sisa PKI lah gitu kan di film itu. Berarti eta bulan September lah ya. Nah, kalau bulan kita mungkin sekitar itulah karena kan momennya biasa gitu kan antara September Oktober begitu. Jadi ketika di filmnya itu udah muncul siapa ya dulu tuh? Ya pokoknya TNI-nya gitu kan, jagoannya gitu kan. Kita tepuk tangan lah gitu. Satu studio itu tepuk tangan semua. Sangat tinggi kalau lihat film. Iya, betul. Di TVRI juga selalu disiarkan. Iya, jadi ada kita terbayang lagi zaman dulu seperti apa kan begitu. Padahal kan selisihnya teteh masih belum terlalu lama lah. Ya kalau kejadian 65 baru 20 tahun. Betul. 20 tahun yang berjalan. Tapi dulu kita ditanamkan untuk untuk kebanggaan terhadap perjuangan itu. Kita senang lihat TNI aja. Zaman saya dulu anak kecil lah, anak-anak itu kalau ditanya apa cita-citanya? Tentara. Iya, betul. Salah satunya tentara. Ya, kalau yang lain rata-rata tentara ya paling mayoritas dijawab itu. Saya tentara. Itu pengaruh film itu juga. Salah satunya kan gitu. Saya sih punya pengalaman nonton teh. Urangna ini kan
hobi nonton pisan gitu. Jadi padahal manukna lah, manukna. Padahal jelema miskin gitunya. Jadi saya itu bela-belain waktu SMA gitu ya. SMA itu wah nonton tuh maksudnya di situ juga. Masih di situ di plaza. Ya. Tapi kalau misalnya duitnya nggak cukup ya kita nonton di Raya. Oh ya pas Jumat, ya nggak pernah. BJP. Iya situ betul. Nah nanti jadi pertama kali film itu diputar di plaza. Ya. Nah di plaza tuh udah selesai. Baru pindah. Ke Raya, di Raya tiket, ke Priangan kelas 3. Nah itu. Jadi lebih ini ya tiketnya ya. Paling 250 atau 300 lah orang halaman ya tak. Gitu. Purwakarta itu. Saya paling berkesan tuh ya sama plaza gitu ya. Betul. Nah, jadi saya tuh suka nonton film Jet Li. Jet Li udah ada Jet Li. Jet Li udah ada loh. Bukan Beli Pima. Beli Pima Oma Yama. Orang tersuka film Dono satu lagi. Enggak, saya enggak suka film-film Indonesia. Oh gitu. Pokoknya nggak tahu kenapa waktu dulu nggak suka film-film Indonesia ya. Jadi Pikasiun lah gitu, nempo Ari Anggara atau Ari Anggara. Oh tahu benar nonton. Kan itu. Sama ini Susana. Susana pokoknya kan orang borangan ya. Jadi mumpung kita nempo film Susana teh kalaupun ada ini. Siang kan nontonnya, nggak masalah kan siang mah? Enggak, so kebayang-bayang gitu maksudnya teh ke kamar mandi jadi nanti di kamar mandi digayungna aya hulu gitu kan ulah budak kan itu ka pengaruh Mas Boki. Iya betul. Jadi saya nonton film Jet Li itu jadi nabung ya dapat uang gitu dikasih sama kakak gitu, ditabungin nanti hari Sabtunya saya jalan kaki. Itu bela-bela jalan kaki teh maksudnya di rumah? Di rumah di Simpang. Iya. Oh Simpang. Di Simpang kan. Orang jalan nontonnya kan biasanya jam 7:30 ya, 7:30 atau jam 8 lah gitu malah. Konvoy gitu. Itu lah sorangan. Wah, udah asik atau? Enggak, tapi saya menikmati sendiri gitu ya. Dan saya selalu memilih tempat yang pojok. Enggak, sendiri pokoknya. Iya. Pojok di depan pokoknya enggak ada orang enggak gitu di sekeliling saya. Ya banyak sih yang kan yang lain sama pasangannya misalkan itu. Itu orang tuh bobogohan lah. Menurut Anda apa yang sih berbeda di daerah Sadang ke sana kayak gitu di antara tahun 80-90 Purwakarta dengan zaman now? Yang lebih kelihatan tentu fisik ya, hasil fisik lah pembangunannya kan yang itu yang jelas berbeda gitu. Kan baheula mah ST ya tata ieu terminal lintasan. Betul terminal. Saya sekolah masuk itu STM ya. STM itu teman-teman saya kan STM negeri. Betul, STM negeri. STM negeri berarti masih Dapil 2 atau sudah masih Dapil 1? Dulu masuknya kecamatan kota seingat saya ya. Oh, masih dulu. Kalau sekarang sekarang sudah posisi Dapil 2 Babakan Cikau. Oh, jadi tempat konstituen antumnya eta. Ya, mudah-mudahan teman-teman alumni lah, teman-teman alumni bisa mensupport ya STM negeri lah gitu. Kita sama-sama karena anggota Dewan PKS pun banyak yang dari STM negeri. STM negeri. Saya Kang Dedi Sutadi Haji Dedi ya. Itu kakak kelas dulu. Kakak kelas, tapi antum pernah kenal satu angkatan atau sempat kenal. Iya, betul. Kakak kelas kan. Kenal sepintas. Justru dekatnya saat ini kan begitu. Beliau aktifnya di PML kalau nggak salah. Saya di Paskiba. Kang Didin ada kelas malah. Didin Hendrawan yang udah P3 adik kelas. Gitu. Beliau kenal itu malah kalau Kang Didin satu himpunan sama-sama di mesin. Beliau kenal ke saya dulu, cuman saya dulu kenal apa enggak, nah itu masalahnya. jadi dekatnya saat ini kan gitu. Cek orang Sunda mah jika teh kila-kila kan, nyawa tuh kila-kila. Iya, tanda-tanda ya. Cina bertanda. Kata 2 orang yang masuk ke jadi anggota dewan, bisa jadi. Amin. Anda adalah orang berikutnya yang amin. 2024. Iya kalau gitu kan gitu. Kang Didin itu kan 98. Saya 97 nih belum masuk nih. Kang Didin 96. Oh, jadi 6 7 8. Iya betul. Seingat saya begitu. Jadi cuma saya yang belum masuk. Tengah-tengah. Insyaallah ya. Amin. Itu yang saya ingat banyak si STM teh di sekolah nih di Purwakarta yang hampir nggak pernah tahu rantainya. Secara bergerombol gitu. Hari pertama SMA 1 dengan STM negeri. Dari dulu mah nggak disebut STM. Dulu STM, sekarang SMK. Sekarang SMK ya. Kalau dulu STM negeri aja, STM. Itu apa sih yang berbeda anak STM sekarang? Anak STM yang dulu gitu ya dengan SMK yang sekarang. Nah, bedanya
Kalau bencana ya dari anu aing sekolot nih. Nya beda tuh. Anu ayeuna geus kolot nya, jadi budak STM baheula ayeuna geus kolot. Tah budak STM ayeuna baheula can aya budak keneh. Jadi artinya gini, kalau dulu STM negeri ya. STM negeri itu kan hampir diterima di mana-mana gitu. Kita teman-teman Lulusan YPK. gitunya. Bukan, maksudnya pergaulannya. Apa pergaulan? Dulu kan STM itu banyak ya, ada YPK, ada STM kayak YKS lah. Kita mun kerja ke Lempangnya di jalan terus ketemu jeung anak STM YPK, STM YKS. Kurang sieun pisan eta. Iya. Pokoknya menghindar lah pokoknya. Ya, bisa jadi saat itu ya. Bisa jadi di antara STM swasta itu Zaman itu mah ya. Zaman saat itu saya masih sekolah lah. Bisa jadi emang ada gesekan-gesekan. Jadi nggak kena tempat. Di pasar Jumat kayak panggihna jebret panggihna di mana kan begitu, di angkot kan begitu. Makanya dulu itu istilahnya bed itu cabut. Jadi nggak pakai bed nggak di STM? Pakai, tapi kita nggak pernah buka karena tadi itu ya STM gimana, alhamdulillah di YPK pain-pain saja kan gitu, di YKS pun sama. Jadi nggak ada masalah STM negeri saat itu ya. Jadi tidak ada clash dengan sekolah yang STM mana-mana. Dan gitu. STM negeri itu masih dimasukkan ya karena teh. Masih. Pakaiannya betul masih. Zaman segitulah 80 90 itu anak STM itu sudah bajunya tuh dikalaluarkeun ya. Kalau teman-teman kita ya termasuk saya, tapi mulai kelas 3 kita buka kan gitu. Kalau awal-awal saat kerja kita jadi sudah mengenal dunia itu tidak baik-baik saja. Iya, artinya kan kita pingin juga kayak yang lain kan, begitu. Dan ya termasuk merokok ya, banyak teman-teman yang. Anda waktu itu? Saya alhamdulillah enggak. Sampai saya selesaikan pendidikan STM itu, alhamdulillah enggak. Kumaha cara nggak bisa menjaga diri tidak merokok kan sekeliling? Ya ada, kalau ada yang merokok ada yang enggak. Tapi kebanyakan kan merokok, kan pergaulan laki-laki. Ya walaupun di STM negeri beda lah dengan di SMA lah kayak gitu. Nah, itu kumaha caranya kan Anda bisa? Ya kan tidak saling mempengaruhi kan gitu, itu maksa gitu. Mungkin di tempat lain, ayo ngerokok mana kan maksa kan ada. Tapi di kita enggak. Jadi ngerokok, ente ya udah. Ya, mereka menghormati kan. Iya, alhamdulillah gitu, enggak ada masalah. Termasuk gitaran misalnya main nyetem gitu kan, teng gitu kan. Bisa main gitar berarti? Enggak, cuman teman-teman kalau ngumpul pasti banyak mau gitar. Iya, nyanyi. Kan kita nyanyi, itu bisa ya nggak dipaksa. Gitu. Jadi makanya pegawai kita terjaga kan, termasuk dengan teman-teman YKS, YPK. Belakangan ada Bintang, ada Bakti Praja kan begitu. Dan di sisi lain saat itu kita aktif di organisasi juga ya, kesiswaan gitu kan, di organisasi sekolah lah gitu. OSIS. Ya OSIS lah salah satu di OSIS, di Paskibra gitu. Jadi lebih kegiatannya lebih kan gitu. Jadi Anda memang udah dari sejak SMA atau sejak dari dulu memang banyak pada organisasinya? Ya alhamdulillah gitu. Kita mengisi kekosongan ketika di luar jam pelajaran kita ya aktivitas di situ. Jadi kalau misalnya tidak di kelas, saya di ruang OSIS. Wih, gitu. Ya untuk ukuran STM mungkin gitu. Iya. Tapi tadi itu ya ujung-ujung mah ya kalau pernah lihat foto-foto dulu saya pakai sendal jepit juga. Akhirnya sampai saat ini orang kayaknya itu asa keren pisan gitu ya. Iya betul. Pakai sendal jepit gitu. Tapi di aktivitas sekolah pembelajaran kan gitu. Iya betul. Jadi sampai saya kuliah pun saya dikenal Ali kalau mau pakai sandal jepit hujanan banyak gitu. Sampai saat ini. Anda dengan sandal jepit itu ya sangat berkaitan erat. Iya betul. Apakah itu gara-gara Anda baca Lupus? Saya kebayang bagus begitu. Cuman saya nggak pakai permen karet doang gitu. Permen karet bener. Tapi pengalaman enggak. Cuman ya ada lah gitu kan. Kita kan baca-baca juga. Saya punya teman tuh si Andre. Andre itu di ini nih, Kampung Baru tuh di stasiun ke stasiun. Beliau tuh koleksi komiknya luar biasa banyak. Ya komik macam-macam, termasuk yang Lupus itu, yang novel apa ya? Cinmi. Ya ada yang Prancis apa sih? Prancis. Tintin kan begitu. Dia punya, termasuk Wio Sableng lah. Ya ada Wio Sableng punya dia. Gitu. Jadi kita baca-baca begitu. Pengalaman pengalaman pokoknya baca Wiro Sableng. Pertama kali aku baca Wiro Sableng kelas 2 SMP. Bacana teh pas waktu taraweh. Jadi
Kertanawe orang jeung babaturan tukang baca Wiro Sableng eta 4 brewok di Gua Sanggreng. Oh itu ya, iya episode pertama betul, iya. Jadi mun nempo Wiro Sableng teh nya, aduh ingat Kertanawe baturan. Eta ku ustad diantar. Henteu lah teu nempo. Oh, ustadna teh apal. Oh, pas ustad nempo deui kadinya urang kieu gitu ya gitulah. Ya sih enggak se-ekstrem itu. Nah, jadi zaman dulu begitu ininya. Beda ya saat ini kan lebih ke gadget segala macam gitu. Jadi mengganggu. Kalau kita bacaan. Buku apa yang paling Anda suka waktu itu? Kalau yang populer ya itu, saya senang Lupus. Dulu ya Lupus. Ya yang remaja ya saya baca Lupus. Terus yang modal Donald Bebek komiknya saya baca. Itu wajib lah ya. Ya, termasuk yang majalah Bobo saya baca. Ya Wiro Sableng pun ada teman saya tuh siapa namanya Kang Apip tuh. Dia orang termasuk yang paling pintar lah dulu di kelas saya itu. Wah, pokoknya anak namanya itu. Da ku si Ande ieu kabawa. Baca Wiro Sableng. Akhirnya kita kan nyewa, paling nginjem, dia mah beli. Harganya tuh waktu itu tahu nggak sudah berapa? 17.000 kan? Iya, dia mah saking kecanduannya beli dia. 17.000 mahal lah. Iya betul. Harga kaset barat saja masih 6.500. Nah, si Wiro Sableng itu udah 17.000 untuk salah. Iya betul. Soalnya temanku nih Jono Suhartono namanya. Dia luar biasa. Iya dia. Distributor. Oh bukan. Dia sekarang di S3 di Inggrisnya. Ya, John. Kalau lihat nih, oh itu ya John. Kalau lihat nih, dia orang kampung baru juga. Oh, yang temenan tuh. Bapaknya kepala sekolah di STM YKS kalau tidak salah. Oh iya. Jadi dia setiap ini, pokoknya dia lengkap lah koleksinya. Tapi anehnya saya tidak ada satupun ya. Saya baca tuh sampai Pangeran Matahari. Oh masih ada kesalahannya. Sebelum Pak Titonya meninggal itu masih. Udah kesini udah nggak asik lah katanya begitu. Karena saya nggak baca lagi. Ya, tapi saya tidak ada satupun yang ingat itu. Nah, gitu. Sudah teh apa sih buku ini teh? Episode ini yang apa gitu. Ya mungkin sudah rusak sama filmnya ya. Jadi orang masih betul. Kan itu siapa yang si Kan itu? Iya, itu si Pinetron, betul. Kita sepakat, enggak sesuai dengan yang kita bayangkan. Betul. Tapi kenapa ya maksudnya hari anak-anak sekarang mereka beda-bedanya eta. Misalnya teh anak antum jeung anak saya kan belum tentu sama bacaan dan itu. Oh iya. Ya karena memang pertemanannya beda, lingkungan pun beda. Terus didikan orang tuanya kan pasti beda. Tapi kan dulu kita sama, ente baca Lupus, aku juga baca Lupus gitu. Iya. Ente baca Tintin walaupun nggak punya, tapi kita baca Tintin juga loh ininya. Antum nonton apa waktu itu? Kalau saya nggak punya TV dulu, punya TV tahun berapa ya? Sama lah, orang kita buka TV. Jadi orang nonton kayak Iya nonton kalau nonton kan? Nonton. Night Rider nonton skip nonton Lenong Rumpi nonton itu pasti kan nonton iya Sidul anak sekolahan ya iya nonton lah sampai istri saya pun orang Betawi tontonan wajib Sidul mah jika nanya ya wajib sih enggak kan tadi ya kan kita punya TV-nya kan nggak di awal banget ya gitu. Kita kan nonton Sidul itu bukan episode awal udah tengah-tengah kan begitu jadi gitu akhirnya ya entah inspirasi atau gimana ya alhamdulillah istri pun orang Betawi kan begitu. Anda ini tim Jenab atau tim Sarah? Salah lah. Sarah. Walaupun Iya. Istri orang Betawi asli ya. Iya, istri orang Betawi asli lah gitu kan. Cuman kalau tentang tadi tim mana saya lebih saya kan tipe orang yang memegang teguh kesetiaan kan begitu. Kesel dong lihat Sidul kacau begitu pikirannya. Saya sudah tahun 2000 saya sudah memutuskan untuk berhenti nonton dulu gitu. Piambekeun. Ada soalnya itu laki kita kok masih segera memutuskan gitu ya itu aja. Apa yang paling Anda ingat lagu hits di tahun 2000 di tahun 80 90 kan? Apa ya? Saya kan bukan tipe anak yang gaul gitu kan, nggak hafal tentang cuman ya gitu lamun ka pasar Jumat ke pertokoan eta tukang-tukang CD teh nyetelnya tuh sampai ieu. Lagu apa ya? Ya lagu-lagu ya sebut senang enggak juga. Ya dengar mah model lagu Dewa kita dengar, lagu slang saat itu kita dengar. Terus yang Iwan Fals ya kita tahu kan begitu. Iwan Fals. Yang bahkan Ebit G. Ade pun kita tahu. Yang Ebit itu sebenarnya zaman di bawah kita ya. Ya, tapi lagunya kan masih suka. Lah, ya, betul. Sekarang, Jadi saya sih kalau lewat dulu tuh namanya apa ya? Yang Maduka ini apa sih dulu teh? Pasar Jakarta. Ya. GS itu sebenarnya. Jadi ada GS, ada Jakarta. Saya ke situ sebenarnya beli apa? Bukan, saya nggak pernah beli kaset. Beli koran GO.
GO, iya. Jadi kita itu saingan koran bola itu. Iya, saya setiap Selasa dan Jumat saya beli. Selasa Jumat saya beli. Meskipun ya bela-belain nggak makan uduk di kantin misalnya kan. Kita nabung. Jadi beli. Favorit saha ya? Masih Juventus. Masih Juventus, ya senang-senangnya kan itu pas Liga Champions 96 ya. 96 final lawan Ajax itu ya. Piali. Yang nyetak golnya bukan Ravanelli. Iya betul. Enggak, masih. Yang meninggal Piali meninggal. Betul. Yang jantung itunya. Ya, yang meninggal. Tapi eta kerennya waktu itu tahun 95 itu 96 anak kan jarang-jarang tuhnya anak-anak muda pakai jersey waktu itu. Iya. Jadi ada tuh ke siapa zamannya si Bajio. Itu datang ke sekolah dia. Anak ketua OSIS lagi ke OSIS. Nah, gitu. Dia pakai kaos si Juventus. Oh, Juventus. Kaos ininya hitam putih. Hitam garis jebrana masih kene apa? Masih jelas lah. Klasik gitu. Ih keren banget. Tapi kan Haritama kita lebih anak-anak SMA zaman Haritama lebih ininya, lebih suka nonton. Persib. Enggak lah, Persib juga tidak terlalu ini. Gitu. Nonton NBA. Sampai orang jeung teu ngarti wae nya I love this game gitu. Itu kan teh zamannya Hakim. Saya senangnya Hakim tuh. Hakim Olajuwon gitu. Kan dominasi yang awal yang Michael Jordan itu. Nih teman saya nih si Ipul mana? Ipul ini sekarang pelatih basket beliau. Alhamdulillah. Beliau seneng banget mereka. Di apa? Di Cikampek lah. Sekarang ya. Dulu teman saya dia seneng banget basket. Ya NBA itu ininya. This game itu ya. Dia Michael Jordan lah gitu kan. Sampai saat ini akhirnya kali dia terbiasa. Jadi pelatih sekarang, jadi pelatih basket. Ngajar aja jadi ngajar olahraga lah. Antum sukana atau olahraga selain sepak bola naon anu diikuti gitu? Ya nonton. Jadi kalau tanya seneng tapi aksinya enggak gitu. Aksinya tuh miluan. Orang tadi indah lo yang takut Tapi tetap main sekali-kali kan badminton kadang main. Badminton. Kadang main. Sampai sekarang masih suka ini. Kita nyumbang lapang aja kan gitu. Nyumbang semen. Kayak kemarin punya volinya dulu saya waktu kuliah ikut tim voli. Meskipun ujungnya saya difungsikan sebagai manajer tim. Manajer tim juga alhamdulillah saya di kampus saya bikin klub bola di Bandung ya. Saya bikin klub bola. Terus klub voli kan gitu. Ya sampai sekian tahun kan gitu. Jadi concern antum tetapnya non buku, ya literasi, film, musik itu tetap olahraga. Ya, senang baca aja dulu Kak. Kalau sekarang kan nggak terlalu ini. Eta nanti gimana kalau misalnya insya Allah terpilih jadi amin. Apa yang akan Anda bawa dengan semua gagasan itu? Gagasan literasi, olahraga, seni dan budaya kayak gitu. Saya lebih ke peningkatan kapasitas ini ya, peningkatan kapasitas SDM lah. Tadi gitu. Kan antum banyak nyumbang eta tah naon? Secara konkret nyumbang lapangan, semen segala macam. Nah, go on. Ya, artinya saya sih lebih tadi ya peningkatan SDM kita. Jadi kata beberapa tokoh lah kan begitu. Purwakarta secara fisik oke ya, berkembang pesat gitu. Betul. Tetapi dari sisi SDM kan kita masih tidak seimbang lah dengan pesatnya pembangunan, dengan tingkat kualitas SDM kita, termasuk pendidikan. Berapa persen yang pendidikannya tinggi orang sini? Orang Purwakarta lah kan begitu. Termasuk ya tinggi itu kan dalam artian minimal S1 kan gitu, S1, S2 dan seterusnya. Itu ngaruh ya. Iya. Nah, artinya ini kan berefek kepada kedepannya ya, berefek kepada hasil-hasil ini ya, nanti anggaplah peradaban lah gitu, peradaban di Purwakarta seperti apa. Ini kan perlu disupport ya, pemerintah siapkan dana untuk minimal beasiswa lah. Beasiswa buat yang tadi ya, yang punya kapasitas untuk maju berkembang, karena mereka ini yang akan nanti menjadi pemimpin di kita di sini di Purwakarta kan. Catat ya, Anda akan mengusahakan beasiswa. Insya Allah kan. Ya, insya Allah lah kan. Thank you for coming. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.